Abah dan Abah. Kembali bersama Abah dan Abah di Folk Radio Jogja. Sobat Folk, kita lanjutkan terkait dengan apa yang harus kita ketahui tentang setelah kita berpuasa. Karena tujuan berpuasa adalah la'alakum tattaqun, supaya kita bertakwa, dan takwa itu nggak ada habisnya. Cuman ada ciri-cirinya, nggak ada selesainya ya, sampai kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus selalu kita lakukan. Jadi takwa yang betul-betul takwa ya, dan itu bisa kita lihat dari ciri-cirinya. Nah, tadi udah disampaikan oleh Abah, banyak sedekah, kemudian juga menahan marah. Kemudian yang lain apa ini? Mau gak, Abah? Ya. Jadi untuk menjaga surga kita tadi toh, Bah, yang seluas langit dan bumi, yang pertama banyak sedekah, maka kita lihat orang yang diterima puasanya siapa, Bah, katanya kan begitu, yaitu orang yang pada Syawal dia sudah berubah sifatnya, banyak sedekah, ya toh, Bah. Jadi kemana-mana bawa kue, gitu. Kemarin cuma 3 kue ya, Pak. Karena harus banyak yang dibagi ya, Pak. Jadi kemana-mana banyak sedekahnya. Jadi, ini puasanya diterima enggak? Lihat aja. Lah, setelah Syawal, ya Allah, amplopnya bagi kemana-mana, sak kampung dibagi, anak yatim piatu bagi, semuanya bagi. Kemarin itu, Bah, aku ngisi Syawalan di hotel itu. Ada seorang keluarga, bapak, ibu, anak. Kebetulan bapaknya di kursi roda. Nah, terus kemudian didampingi oleh ibunya. Kemudian didorong oleh anaknya itu. Kemudian yang datang itu ya kira-kira 100 sekian lah, 100 sekian. Terus begitu mereka salaman itu dari dompetnya itu celung. Kalau 100.000 kan kali 100 sudah 10 juta. Aku ya mikir kok sampai ya seperti itu ya. Aku mikir kok uangnya juga nggak habis-habis. Berarti kan Syawalan itu dia sudah nyiapkan 10 juta. Memang 10 juta dan endingnya dia tuh ngasih. Saya berpikir ya baik, karena memang orang yang bertakwa itu salah satunya adalah banyak bersedekah. Tapi ya jangan lupa, itu kan orang kayanya. Banyak yang di situ tidak kaya tapi yang menyelenggarakan Syawalannya, ya kan? Mereka kadang-kadang nggak kita hitung bahwa mereka itu orang-orang yang banyak sedekah. Mereka nyebarkan undangan, nyewa hotelnya, menata acaranya, itu luar biasa sulitnya, Bah. Mereka menghubungi ke sana kemari, tapi kan nggak ada yang mengatakan bahwa mereka pahlawan. Yang pahlawan yang ngasih 10 juta tadi tuh. Iya, betul. Padahal yang di belakang ngontrol cateringnya dan lain sebagainya. Itu yang satu. Yang kedua, yang datang juga dari Bogor, dari Jakarta, dari Sumatera, mereka juga hadir di situ, juga pahlawan juga. Ya, butuh perjuangan. Tapi kadang-kadang karena mereka nggak bagi uang, ya kan? Terkesampaikan. Nggak dianggap. Kemudian maaf ya, Bah, ada yang miskin itu deketi saya. Ustadz, misalkan saya nggak hadir di Syawalan ini gimana? Saya ngomong, loh Bu, memangnya kenapa? Saya ini saudara yang miskin. Terus kadang-kadang beberapa orang itu saya salami itu nggak mau. Kebetulan saya mantu. Terus bagaimana Pak Ustadz kalau saya nggak usah datang di Syawalan, apakah dosa apa enggak? Saya ngomong, Bu, yang jadi pahlawan tuh tidak
cuma yang kaya-kaya itu, yang bagi uang itu, yang ini, yang itu. Ibu termasuk pahlawan. Karena ibu mungkin dalam kekurangan dan lain sebagainya, tapi dengan hati yang sangat sabar, sangat penuh dengan semangat hadir ke sini walaupun dengan sakit hati dan lain sebagainya. Ya memang begitulah Bu, yang kaya itu bersyukur, yang miskin sabar. Terus gini ya Bu, saya bilang begitu. Kaya dan miskin itu sebetulnya giliran saja kok, saya gitu. Nanti giliran anak kita mungkin lebih kaya, giliran cucu kita mungkin lebih kaya, tapi juga nanti giliran anak kita mungkin lebih tidak kaya dari kita, cucu kita, dan nanti yang di sana juga gantian. Nah kebetulan giliran ibu itu sekarang. Tapi coba mulai sekarang anak ibu lihat saya gitu. Ya kadang-kadang orang kaya terus anaknya lebih kaya bisa saja. Tapi nanti semuanya itu bergilir. Nah agama itu cuma dua Bu. Apa Pak? Yang kaya syukur, yang miskin sabar. Itu sama nilainya. Yang kaya sedekah, ibu menerima sedekah, itu nilainya sama begitu loh. Karena ibu sabar gitu loh. Sekarang saya mau tanya, yang kaya sedekah nggak ada yang nerima sedekah gimana Bu? Makanya saya kalau pengajian tuh ngomong di sini tuh nggak ada ustadz sama nggak ada ustadz, nggak ada semuanya ustadz semuanya atau semuanya nggak ustadz semua. Karena apa Bapak Ibu? Karena saya kalau ngomong ibu-ibu nggak hadir juga saya ngomong sama siapa ya toh? Ya harus ada yang menasihati, harus ada yang dinasihati. Jadi semuanya ini yang datang ini semuanya pahlawan. Makanya di situ Quran itu kan jelas tuh Bah, sedekah ya kan nomor 1. Kemudian wal kadhimin al-ghaidha, mampu menahan marah. Nah sekarang yang ketiga Bah, wal afina anin nas, mampu memaafkan orang lain. Ya. Nah sekarang mari Bah kita kaji, kita tuh orang takwa enggak Bah? Sudah puasa 30 hari Bah kemarin? Sudah. Ya ta? Banyak sedekah Bah? Sudah. Ya ta, wong kita sawalan terus. Ya kan? Kalau kita hadir terus itu kan pasti ada dua. Kalau kita kaya pasti memberi, kalau kita posisinya miskin ya pasti kita menerima. Yang penting kan kita hadir terus, tiap hari sawalan terus kita Bah. Ya kan Bah? Nah, berarti sudah tadi masuk banyak kriteria. Banyak sedekah. Kemudian yang kedua menahan marah. Alah kita setahun ini marah sama siapa Bah? Nggak ada kita marah sama orang. Nggak ada. Udahlah nggak ada. Marah sama jengkel tuh beda nggak Bah? Ya beda ya. Kalau marah kan sudah fisik. Sudah melakukan sesuatu gitu ya. Kalau jengkel kan dalam hati ya. Belum itu masih dicatat sama Allah. Ya kan? Sesuatu yang belum dilakukan kan belum dicatat sama Allah. Nah, berarti ya kadang-kadang jengkel itu pahalanya besar loh Bah. Jengkel ora wani marah. Nah, kita kayaknya wal kadhiminal ghaidh, menahan marah ya sudah lah Bah. Kita nggak neruskan konfrontasi sama orang, kita nggak meneruskan masalah-masalah kita. Terus wal afina aninas, saya kira kita sudah juga. Karena sesungguhnya orang yang tidak memaafkan orang itu rugi banget loh Bah. Karena peristiwanya itu sudah lalu, kenapa dimasukkan saat ini gitu loh. Dia jengkelkannya kan sudah masa lalu, sudah 10 tahun yang lalu, sudah 1 tahun yang lalu. Kenapa perasaan sakitnya masih dibawa sampai sekarang tuh Bah? Gitu, ya sudah nyaur utang. Misalnya begitu. Jadi gitu, yang ketiga tadi apa? Mampu memaafkan. Maafin. Ini masih di suasana
Syawal tentunya ya. Kondisi memungkinkan untuk kita harus mampu memberikan maaf pada orang lain ya. Terlebih-lebih orang minta maaf itu juga berat loh. Ya kan? Iya, mau mengaku kesalahan itu luar biasa, tapi kalau ya orang arogan itu. nggak mampu itu, Bah. Dan sering kita dengar bahwa sok nek bodoh wae aku le njaluk ngapura. Gitu. Begitu bodoh nggak tekan. Iya, nggak. Oke. Baik Sobat Fak, dimanapun Anda berada, alhamdulillah nggak terasa ya 1 jam kita bersama. Banyak hal yang sudah kita sampaikan, minimal 3 tadi itu di suasana Syawalan ini. Coba kita ukur ya, kita kembali kepada diri kita masing-masing aja deh ya. Kira-kira sudah belum sih kita sedekah, banyak sedekah, kemudian menahan marah dan juga mampu memberikan maaf pada orang lain. Baik Sobat Fak, kita harus undur diri ya karena sudah ada yang menunggu setelah ini. Oke, baik, Abah Ali dan Abah Jatmiko mohon pamit. Maka sebelumnya mari kita tutup dengan berdoa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.